Amin. Silakan duduk. Shalom. Firman Tuhan buat kita pagi hari ini, roh yang berkobar. Kata berkobar menggambarkan api yang menyala terang, kuat, dan tak mudah padam. Tuhan mau setiap kita para pengikutnya memiliki roh yang berkobar, memiliki roh yang menyala-nyala dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Roh kita senantiasa berkobar dalam menjalani hari-hari kita. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam segala aktivitas kita. Allah mau kita memiliki roh yang berkobar, roh yang tidak ditentukan oleh keadaan kita. Roh yang berkobar bukan hanya karena kita memiliki uang. Roh yang berkobar bukan hanya karena kita mendapatkan apa yang kita mau. Roh yang berkobar, yang tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi ditentukan oleh kasih-Mu kepada Tuhan. Kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 11. 2, 3, 1. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Ini panggilan buat semua orang Kristen. Bukan hanya yang berdiri di mimbar ini, tetapi bagi semua kita pengikut Kristus. Allah mau semua kita memiliki roh yang berkobar. Bukan roh yang padam. Bukan roh yang suam-suam kuku. Tetapi roh yang senantiasa bergairah dalam melayani Tuhan. Banyak orang Kristen yang loyo, tapi itu tidak ada di tempat ini. Banyak orang Kristen yang semangatnya redup. Banyak orang Kristen yang dulu melayani, sekarang undur. Dulu semangat dalam pelayanan, tetapi karena menghadapi sesuatu yang tidak sesuai keinginannya, tidak cocok dengan rekan pelayanan, tidak cocok dengan gembala, akhirnya undur. Banyak orang Kristen yang dulu rajin ke gereja, sekarang kalau ada waktu, kalau sempat. Dulu, begitu kita mendengar pujian, begitu kita mendengar penyembahan, kita mudah tersentuh. Sekarang hati kita kering. Sepertinya penyembahan itu tidak menggugah iman kita, tidak membuat kita berkobar untuk Tuhan. Kehidupan kita sebagai pelayan Kristus seharusnya penuh gairah. Karena kita melayani Allah yang hidup. Allah yang sudah terlebih dahulu memberikan hidupnya bagi setiap kita. Amin. Melalui firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan mau menyalakan kembali api roh kita. Tidak ada di antara kita yang hadir ini yang padam rohnya. Apapun keadaan yang kita hadapi, kesulitan, pergumulan tidak membuat roh kita padam. Masalah yang kita hadapi tidak membuat roh kita padam. Tetapi senantiasa berkobar, penuh gairah melakukan kehendak Tuhan.
Melayani Tuhan itu artinya melakukan kehendak Tuhan. Percaya kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Melalui firman yang kita dengar tadi, kita akan belajar 3 hal untuk memiliki roh yang berkobar. Yang pertama, kerajinan jangan kendor. Kolose 3 ayat 23. Tolong Pak Wakil Gembala. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Artinya, dalam kita melakukan segala aktivitas kita, baik kita sebagai ibu rumah tangga, ketika kita mengerjakan apa yang tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga, kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga engkau tidak ada persungut-sungutan di dalamnya. Ketika engkau bekerja dengan gaji yang kecil, engkau tetap melakukannya dengan rajin. Engkau tetap melakukannya dengan setia, dengan jujur. Karena engkau melakukannya untuk Tuhan. Ketika aku melayani di tempat ini, sekalipun aku tidak mendapat penghargaan darimu, sekalipun aku tidak mendapatkan sesuatu dari gereja ini, aku melakukannya dengan setia, aku melakukannya dengan fokus, aku melakukannya dengan semangat, karena aku melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Segala sesuatu yang aku lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Segala sesuatu yang aku lakukan itu untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan kehendak manusia. Kalau itu tertanam kuat dalam hidupmu, engkau tidak lemah menghadapi apapun dalam hidup ini. Amin. Kerajinan di sini bukan sekedar rajin bekerja atau sibuk dengan banyak kegiatan, tetapi rajin dengan hati yang benar, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Rajin di sini berbicara untuk segala sesuatu yang kita lakukan. Itu semua tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kesenangan hati Tuhan, bukan untuk kesenangan manusia. Paulus menekankan bahwa melayani Tuhan bukan pekerjaan sampingan, melainkan panggilan utama kita sebagai anak Tuhan. Amin. Kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kamu lakukan, yang bekerja di kantor, yang berdagang, mengajar, membesarkan anak, mengurus rumah tangga, menjadi kuli, supir, kenek, melayani di gereja ini, apapun yang kamu lakukan, Tuhan dimuliakan dalam pekerjaanmu. Amin. Tuhan diagungkan dalam pekerjaanmu. Ketika kita terus mengingat betapa besar kasih Allah kepada kita, betapa ajaib penyertaannya dalam hidup kita, maka kita akan menemukan energi baru, tenaga baru setiap hari. Kerajinan yang dulu menurun akan dipulihkan. Kerajinan yang kendor akan dipulihkan. Karena dorongan dari dalam,
dari Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Karena kita sadar bahwa Tuhan layak menerima yang terbaik dari hidup kita. Amin. Tuhan layak. Tuhan yang empunya langit. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu layak menerima segala yang terbaik dari hidup kita. Kata kerajinan di sini menunjukkan pada sikap aktif, berinisiatif dan bertekun dalam melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Ketika orang lain semua tidak ada yang melakukan kehendak Tuhan, kita tetap melakukan kehendak Tuhan. Kalau di tempat bekerja, semua orang malas-malasan, semua orang datang terlambat. Kita yang mau rajin di dalam melayani Tuhan, kita akan harus punya inisiatif. Amin. Malas adalah lawan dari kerajinan. Orang malas kehilangan kesempatan untuk dipakai Tuhan. Kalau engkau orang malas, orang yang harus didorong-dorong untuk melakukan pekerjaanmu. Untuk masak kita harus didorong. Segala sesuatu kita lakukan. Harus kita disemangat. Kapan kita dipakai Tuhan? Orang malas itu kehilangan kesempatan untuk dipakai Tuhan. Hari ini di rumah ada arisan di rumah kami. Pagi kemarin ada pesta tunangan anak adik saya. Sore ada pesta keluarga. Kami sampai di rumah 9:30. Bapak Ibu tahu, saya berangkat tadi ke gereja ini, sudah 3 masakan siap di meja. Bagaimana caranya? Ibu gembala berdoa terus sehingga langsung matang. Enggak, saya kerjakan dari kemarin-kemarin. Setiap ada waktu. Semalam saya tidur jam 12 lewat. Tadi pagi-pagi sekali saya sudah masak. Dan sekarang saya bisa berdiri di tempat ini. Saya tidak perlu didorong untuk melakukan segala sesuatu. Kerajinan dan kemalasan adalah 2 arah yang saling berlawanan. Orang yang rajin membuka dirinya bagi karya Roh Kudus. Orang yang rajin membuka dirinya untuk dipakai Tuhan. Sementara orang malas menutup kesempatan yang Tuhan sediakan. Amin. Anak muda yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Kalau engkau mau maju di hadapan Tuhan, jadilah orang yang rajin. Jadilah orang yang bergairah. Jangan jadi orang yang malas. Sehingga kesempatan yang Tuhan sediakan bisa engkau raih. Kemalasan bukan hanya soal tidak bekerja, tetapi juga tentang hati yang tidak bergairah untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan mencari orang yang siap, yang sigap dan taat, bukan yang menunda-nunda pekerjaan. Amin. Ketika seseorang yang malas, ia melewatkan momen-momen ilahi di mana Tuhan ingin memakainya. Aku tidak mau kehilangan momen untuk dipakai Tuhan. Aku mau menggunakan setiap waktu yang Tuhan percayakan bagiku. Untuk hidupku dipakai Tuhan. Sehingga aku berusaha untuk menjadi orang yang rajin. Paulus menegaskan agar kerajinan kita jangan kendor. Sebab hanya mereka yang tekun dan bersungguh-sungguhlah yang Tuhan pakai sebagai alat kemuliaannya. Amin. Kerajinan menunjukkan kesetiaan.
Orang yang rajin itu orang yang setia. Setia kepada pasangan, setia kepada Tuhan. Tuhan mempercayakan hal besar karena kepada mereka yang setia dalam hal kecil. Lukas 16 ayat 10 dikatakan, siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal yang besar. Kalau kita setia dalam hal yang kecil, Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar dalam hidupmu. Amin. Datang ke tempat kerja tidak terlambat. Mengerjakan PR tidak harus disuruh-suruh. Datang ibadah. Melayani Tuhan. Tidak karena didorong-dorong. Setia dalam perkara kecil. Beribadah, berdoa di tempat ini. Buat pelayan Tuhan dan jemaat. Itu hal yang mudah kita lakukan. Kalau kita rindu diberikan Tuhan hal yang besar dalam hidup kita. Setialah dalam doa. Amin. Belajar setia dalam doa. Gembala terus mendorong, ayo doa. Kita mau merayakan Natal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi dalam doa kita hampir tidak ada yang datang panitia Natalnya. Yang mau melayani hari ini tidak datang. Saya dari Depok. Hari Jumat, ikut datang ke sini. Sampai di rumah saya Jumat malam itu jam 12 nyampe. Pagi-pagi saya sudah menyiapkan sebagian masakan saya. Jam 7 saya udah ke salon. Kenapa pelayan Tuhan di sini tidak bisa datang? Doa. Terlalu capek bekerja. Bukankah saya dan gembala dari dulu bekerja di kantoran? Pernahkah kami melalaikan untuk berdoa? Kecuali sakit. Kecuali ada halangan besar. Ada keluarga yang meninggal. Mari kita setia. Mulai dari hal kecil. Aku kan tidak dapat apa-apa dari gereja. Ya udah cukup dong itu. Kalau itu ada dalam pikiranku. Aku tidak mendapat apa-apa dari gereja ini. Aku tidak akan berdiri di tempat. Aku tidak akan semangat. Tetapi apa yang ada di dalam benakku. Ketika aku melayani di tempat ini dengan sungguh-sungguh. Setia melakukan perkara-perkara kecil. Aku percaya sekalipun gereja ini tidak memberikan aku uang. Tuhan mampu mengirimkan. Tuhan mampu melakukan. Tuhan mampu mencukupkan setiap kebutuhanku. Amin. Amin. Sehingga aku tidak perlu ketakutan. Aku tidak perlu berhitung-hitung dengan waktuku, dengan tenagaku. Aku belajar setia. Mari kita belajar setia dalam perkara kecil. Perkara kecil apa yang harus kita lakukan dalam hidup? Tuhan sangat menghargai kesetiaan kita. Dan ketika kita setia untuk hal kecil, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Amin. Yesus mengajarkan bahwa mereka yang setia dan tekun dalam hal-hal yang sederhana akan dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Kalau engkau mau dipromosikan di tempat kerjamu, belajar engkau setia. Setia melakukan hal yang kecil. Bapak Wakil Gembala kita selalu ada bersama dengan kita, ibadah, komsel. Rumahnya mana? Sama seperti kami. Di mana rumahnya Pak Wakil Gembala? Pondok Aren. Jauh apa dekat dari sini? Jauh ya. Tapi dia juga pekerja. Mengajar komsel hari Rabu.
doa Jumat, Sabtu, WBI, pemuda, Minggu, ibadah. Bukan karena dia mendapatkan sesuatu dari tempat ini. Tapi lihat promosi Tuhan. Sekarang beliau menjadi kepala sekolah. Istrinya wakil kepala sekolah. Promosi dari siapa? Dari Tuhan. Jadi jangan kita berhitung-hitung. Apa yang aku dapat Tuhan? Seringkali kerajinan kita menjadi kendor karena kita kecewa dengan orang. Karena kita kurang dihargai. Atau kita terlalu merasa kelelahan dalam hidup. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita. Kerajinan jangan kendor. Artinya jangan biarkan keadaanmu. Jangan biarkan kesulitan, tantangan, masalah hidup memadamkan semangatmu. Memadamkan semangat rohanimu. Jangan biarkan itu. Teruslah rajin melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, roh menyala seperti obor. 2 Timotius 1 ayat 6. 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Paulus menasihati Timotius untuk mengobarkan karunia yang ada padanya. Paulus berkata kepada Timotius, pemuda yang sudah menjadi gembala itu, kobarkan kembali karunia Allah yang ada padamu. Kobarkan kembali. Kata mengobarkan artinya menyalakan kembali api yang mulai padam. Mungkin Timotius yang masih sangat muda, yang dipercayakan untuk menjadi pelayan. Terlalu banyak tantangan, terlalu banyak orang yang mengkritik, sehingga dia mulai lemah. Dan Paulus mengatakan ini, kobarkan kembali karunia Allah yang ada padamu. Kata mengobarkan artinya menyalakan kembali api yang mulai padam, api yang mulai redup. Mungkin kita saat ini mulai redup dalam hidup kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena terluka oleh sesama pelayan Tuhan. Karena terluka dalam keluarga, kecewa menghadapi masalah, tekanan ekonomi, atau pergumulan pribadi yang tidak ada habis-habisnya. Firman Tuhan ingatkan kita, jangan biarkan api rohmu padam. Biarlah rohmu menyala seperti obor. Tuhan mau kita menyala lagi. Roh kita menyala kembali seperti obor. Apa sih obor? Mungkin di antara kita tidak ada yang kenal obor. Saya ini tinggal di kampung, lahir di kampung. Masih tahu obor. Obor itu kalau di kampung saya terbuat dari bambu. Diisi minyak tanah. Dikasih kain-kain yang jelek untuk sumbunya, baru dihidupkan. Obor itu memberi terang di tengah kegelapan malam. Dulu kan belum ada listrik. Obor akan terus menyala dan menerangi sekitarnya ketika terisi dengan minyak tanah itu. Dan obor itu akan padam kalau minyak tanah itu habis. Sama seperti obor yang harus dijaga agar tidak padam. Demikian juga semangat rohani perlu dipelihara. Melalui apa? Melalui doa, firman Tuhan, persekutuan, pujian penyembahan. Tanpa minyak tanah, obor akan padam. Tanpa Roh Kudus, semangat kita akan mudah pudar, akan redup, bahkan mati. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jaga api rohani kita agar tetap menyala seperti obor. Roh yang berkobar itu tidak datang otomatis. Tidak. Ketika kita duduk berdoa kita minta Tuhan memberikan roh yang berkobar bagi kita. Tidak. Ia tidak menyala dengan sendirinya. Roh yang berkobar harus dipelihara, dijaga, dan diberi bahan bakar.
melalui persekutuan kita yang intim dengan Tuhan. Amin. Bahan bakar rohani kita adalah persekutuan kita yang intim dengan Tuhan. Melalui persekutuan yang intim dengan Tuhan, kita hidup melekat kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Hidup melekat kepada Tuhan akan membuat roh kita terus menyala bagi Tuhan. Tanpa persekutuan yang terus menerus dengan Tuhan, obor akan padam karena kita kehilangan sumber api. Roh yang menyala seperti obor akan membuat kita tetap bersemangat melayani Tuhan. Meski kita menghadapi masalah dalam hidup. Orang yang rohnya menyala seperti obor tidak mudah menyerah, tidak mudah loyo, tidak mudah undur. Tetapi dia akan terus maju. Dia tidak kehilangan gairah. Miliki roh yang berkobar itu. Sebaliknya, api yang kecil dan tidak dijaga. Kalau kita memiliki obor atau api kecil dan tidak dijaga, akan mudah padam tertiup angin. Masalah sedikit. Kalau kita tidak hidup melekat kepada Tuhan, masalah sedikit bisa membuat kita undur dari Tuhan. Masalah sedikit kita membuat kita tawar dalam pelayanan. Masalah di dalam keluarga, di dalam pekerjaan bisa membuat kita hanya masalah kecil, lemah. Itu perlunya kita terus memelihara api itu. Tetapi ketika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita hidup melekat kepada Tuhan, menjadikan doa, penyembahan dan membaca firman Tuhan itu setiap hari menjadi gaya hidup kita. Maka roh yang berkobar untuk Tuhan itu senantiasa terpelihara. Amin. Jadi bukan kita duduk diam, kita berdoa, Tuhan berikan aku roh yang berkobar. Tidak. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, menjadikan doa, penyembahan, dan membaca firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita setiap hari, roh yang berkobar itu akan senantiasa terpelihara. Kita lihat Daud. Siapa yang tahu Raja Daud? Daud adalah contoh yang nyata memiliki roh yang berkobar. Masalah Daud jauh lebih besar dari masalah yang aku hadapi dan yang engkau hadapi saat ini. Dia dikejar-kejar oleh Saul. Bukan karena dia melakukan kesalahan, tetapi karena Raja Saul iri kepadanya. Raja Daud bahkan dihianati oleh anak kandungnya. Dia lari dari gua yang satu kepada gua yang lain. Tetapi ketika dia dalam pelarian itu, Daud masih bisa menyembah Tuhan. Daud terus mengagungkan Tuhan. Bahkan dia berkata, Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Engkaulah perlindungan dan tanduk keselamatanku. Mazmur 18 ayat 2. Itu yang keluar dari mulutnya. Amin. Dan biarlah itu juga yang keluar dari mulut kita ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup. Kita terus bisa mengagungkan Tuhan. Sekalipun gelap mengelilingi Daud, rohnya tetap menyala seperti obor. Karena apa? Karena hatinya melekat kepada Allah yang hidup, Allah yang setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, obor rohani tidak padam karena badai.
Biarlah obor rohanimu tidak padam karena masalah yang kau hadapi. Justru obor itu semakin menyala di tengah ujian dan persoalan yang kita hadapi. Amin. Tadi dalam pembukaan ibadah yang dibawakan Pak Wakil Gembala, Mazmur 125 dikatakan, orang percaya itu seperti gunung Sion, kokoh, teguh, tidak tergoyahkan, bertahan menghadapi badai. Seperti itulah orang yang rohnya berkobar bagi Tuhan. Seperti Raja Daud tadi. Dia seperti gunung Sion, kokoh, teguh, tidak tergoyahkan, bertahan menghadapi badai kehidupan. Dan biarlah kita semua yang hadir ini, kita seperti gunung Sion. Gunung Tuhan itu yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Kita terus teguh imannya dalam menghadapi badai kehidupan. Amin. Roh yang menyala seperti obor akan membuat kita tetap bersemangat melayani Tuhan. Sekali lagi, meskipun kita menghadapi kesulitan, orang yang rohnya menyala seperti obor itu tidak akan pernah mudah menyerah. Karena semangatnya lahir dari iman, bukan dari keadaan yang dihadapi. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Api yang berkobar bukan hanya memberi kehangatan bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 16. 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Ketika Yesus berkata, kamu adalah terang dunia, Ia sedang menegaskan kepada setiap kita, kepada murid-muridnya, bahwa mereka dipanggil untuk menerangi sekitarnya. Mereka dipanggil untuk menerangi dunianya yang hidup dalam kegelapan. Terang melambangkan kesaksian yang mengusir kegelapan. Roh yang menyala seperti obor akan menuntun orang lain kepada Kristus lewat kesaksian hidup kita. Roh yang menyala seperti obor akan menuntun orang lain. Kalau rohmu senantiasa menyala-nyala, kalau rohmu senantiasa berkobar untuk Tuhan, orang di sekitarmu akan terpengaruh. Engkau akan membawa dampak. Sehingga hidupmu menjadi kesaksian bagi orang lain. Orang lain akan melihat, inilah hidup seorang Kristen. Beginilah seharusnya menjadi seorang pengikut Kristus. Bukan dikatakan, percuma orang Kristen. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Aku dan engkau yang melakukan perbuatan baik. Yang diagungkan adalah Bapa yang di sorga. Ketika engkau melakukan hal-hal yang benar dalam hidupmu, engkau melakukan kebaikan, engkau melakukan kehendak Allah, bukan untuk engkau mendapatkan pujian, tetapi agar Allah dimuliakan. Kita yang melakukan, Bapa di sorga yang dimuliakan. Amin. Yang ketiga, layani dia dan jadi pelopor. 2 Korintus 5 ayat 14. 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang,
mereka semua sudah mati. Amin. Karena kasih Kristus yang menguasai kami, bahwa kasih Kristus yang besar, yang dinyatakan melalui kematiannya di kayu salib, telah menjadi kekuatan. Ini Paulus yang mengatakan ini kepada jemaat di Korintus. Telah menjadi kekuatan pendorong, motivasi, dan kendali utama dalam hidup Paulus di dalam melakukan pelayanan dan dalam kehidupannya sehari-hari. Artinya kasih Kristus begitu kuat, begitu dalam, sehingga Paulus tidak bisa hidup atau bertindak di luar kasih itu. Ia tidak digerakkan oleh ambisi pribadinya. Aku mau melayani Tuhan agar, enggak. Bukan oleh rasa takut, bukan oleh pujian manusia, melainkan oleh kasih Kristus yang terus mendorong Paulus untuk melayani dan hidup bagi Tuhan. Dan ini juga yang harus kita lakukan. Kasih Kristus itu menjadi pendorong bagi kita. Kalau kasih Kristus menjadi pendorong bagi kita, kita akan terus melayani Tuhan apapun yang kita hadapi. Paulus adalah pelopor pekabaran Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Karena pelayanan Paulus, hari ini kita bisa mendengar Injil di Indonesia dan di seluruh pelosok dunia. Dalam pekabaran Injil yang dilakukan Paulus sering dianiaya. Dia dipenjara karena Injil. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus ketika dia ada di penjara, ketika kakinya dibelenggu, dia datang kepada Tuhan, menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Itulah semangat yang berkobar bagi Tuhan. Dia bukan hanya pernah di penjara, dia juga didera, karam kapal. Seringkali dia lapar, haus. Tapi semua itu tidak membuat padam semangatnya. Karena apa? Karena kasih Kristus yang membakar hati Paulus. Dan biarlah kasih Kristus itu juga yang membakar semangatmu. Amin. Sehingga Paulus berkata di dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Artinya apa? Dalam seluruh aspek kehidupanku, hidupku harus menjadi kesaksian bagi sesama. Amin. Hidupku harus menjadi contoh, harus menjadi teladan bagi sesama. Ketika kasih sudah menjadi pusat pelayanan kita, kita tidak akan mudah menyerah. Ketika kasih Kristus yang menguasai kita, maka kita akan menjadi pelopor iman, bukan pengikut pasif, bukan penonton, bukan kita hanya menikmati orang lain melakukan, tetapi kita juga aktif di dalamnya. Pelopor akan terus maju ketika orang-orang di sekitarnya hanya duduk manis dan menonton. Itulah roh yang berkobar. Paulus mendorong Timotius untuk menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, dan kesucian. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Amin. Paulus menasihati agar Timotius menjaga tutur katanya, agar supaya tutur katanya menjadi berkat bagi orang lain, bukan batu sandungan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah lakumu. Setiap kita anak-anak Tuhan, kita harus menjaga tingkah laku kita. Dalam kasihmu, orang harus bisa melihat kasih Kristus yang hidup dalam hidupmu. Dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Ini ya, dan dalam kesucianmu.
seluruh hidup kita harus kita jaga agar kita bisa menjadi teladan, agar kita bisa menjadi seorang pelopor iman yang membawa orang datang kepada Kristus. Seorang pelopor membuka jalan bagi orang lain, memberi contoh dan menggerakkan jemaat untuk bersama-sama melayani. Amin. Jadilah pelopor iman dalam keluargamu, dalam setiap aspek kehidupan, dalam kasihmu. Pelopor doa di gereja ini maupun dalam keluargamu. Pelopor kasih, pelopor integritas, pelopor kebangunan rohani. Sehingga bukan hanya kita yang menikmati, tetapi juga orang-orang yang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini api rohmu terasa kecil, hampir redup karena beban, karena kecewa, atau karena dosa. Apapun yang membuat api imanmu redup, mari datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau menyalakan kembali apimu dalam hidupku. Jadikan aku pelayan yang senantiasa berkobar melayani Engkau. Jadikan aku umat-Mu yang senantiasa memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Engkau. Rohku berkobar untuk Engkau. Aku mau melayani-Mu seumur hidupku. Aku mau menyembah-Mu sampai Engkau memanggil aku. Aku mau tetap setia dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Aku melakukan kehendak-Mu karena kasih-Mu membakar hidupku. Amin. Mari kita tundukkan kepala.